SMP Negeri 2 Pangsit, Sulawesi Selatan. Kemudian yang keempat ada saya dari UPTD SMP Negeri 34 Sinjai, Sulawesi Selatan. Kemudian ada Awalia dari SMP Negeri 1 Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Di sini saya sebagai moderator. Adapun penyaji pertama, saya persilahkan kepada anggota saya Muhammad Dia untuk mempresentasikan materi kami. Ya, terima kasih Ibu Hasmira. Apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman? Sudah oke. Oke, Ibu, terima kasih. Yang saya hormati Ibu narasumber dari Ibu Erna dan teman-teman yang saya muliakan. Pada kelompok 4 ini kami mengambil pokok bahasan yaitu kesulitan dalam mengukur tercapaian pembelajaran pada siswa. Nah, identifikasinya adalah yang slide kedua, Mbak Hasmira. Halo, Mbak Hasmira. Iya, sudah. Ya, problem statement atau identifikasi masalah yang dalam hal ini untuk capaian dalam pembelajaran siswa ya. Di poin pertama itu adalah identifikasi masalah. Masalah yang kami temukan dalam kelompok kami di sini setelah berdiskusi cukup intens adalah asesmen diagnostik itu belum dilakukan dengan tepat di awal pembelajaran. Nah, padahal ini poin yang menentukan dalam meneruskan pembelajaran untuk meraih tujuan-tujuan. Nah, kenapa asesmen ini tidak kami lakukan padahal itu sangat penting atau belum dilakukan dengan tepat ya? Bukan saya sendiri tapi sebagian besar guru di tempat kelompok kami ya. Asesmen pembelajaran ini penting dari pembelajaran tidak boleh digantikan. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan informasi dari proses hasil pembelajaran untuk mengetahui secara baik kinerja siswa kelas ataupun mata pelajaran dengan menentukan tujuan atau ada beberapa jenis sebenarnya asesmen itu. Di sini karena di latar belakangi karena tidak tercapainya pembelajaran atau menurunnya kemampuan belajar siswa atau learning loss. Kemudian ada kesenjangan potensi yang dimiliki oleh siswa karena perbedaan akses dalam mencapai tujuan. Yang kemudian yang kedua adalah guru menjadi pusat pembelajaran utama. Ini juga jadi masalah untuk pembelajaran abad 21 ya. Kalau dulu pembelajaran dulu itu kita memang belajar guru adalah salah satu pusat pembelajaran yang sumbernya selalu terpercaya. Dan saat ini guru bukanlah orang satu-satunya sebagai sumber pembelajaran karena masih banyak lagi sumber pelajaran yang bisa didapatkan anak melalui beberapa aplikasi yang dia di internet. Pembelajaran yang berpusat pada guru ini akan cenderung membuat siswa pasif dalam belajar. Siswa cenderung mendengarkan, memperhatikan, dan lebih cara belajarnya oleh guru. Hal ini bukan berarti guru ini adalah pembelajaran yang disampaikan oleh guru sebagai pembelajaran. Kebutuhan siswa itu atau kebutuhan murid itu harus diketahui dan membahas setiap sistem dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran dengan cara ini memungkinkan penunggalan media pembelajaran. Penunggalan dalam hal ini adalah pembelajaran itu terjadi apabila di dalam seluruh proses pembelajaran hanya terdapat satu yaitu guru. Guru akan dianggap oleh siswa sebagai orang yang selalu benar dalam berpendapat dan siswa hanya menjadi curahan atau pendengarnya saja pendapatnya dari guru. Nah, tingkat keaktifan guru ini yang tinggi atau yang mendominasi akan penunggalan dalam pelajaran. Guru lebih banyak ceramah biasanya
memberikan materi dari pengetahuan hanya dianggap sebagai sebuah nilai terakhir yang harus sampai pada siswa. Kemudian identifikasi yang ketiga adalah penilaian yang dilakukan oleh guru masih menggunakan metode proporsional. Penilaian ini adalah selama proses pembelajaran itu diberikan seorang guru ya, guru masih menggunakan pendekatan proporsional dengan pengajaran repetisi atau pengulangan. Metode ini menyebabkan pendidikan atau penugasan materi itu yang diajarkan kurang dan siswa juga kurang bisa berpikir secara kritis. Di mana guru tidak melakukan penyaluran pengetahuan atau transfer knowledge, tapi lebih kepada pengulangan atau repetisi. Sehingga otak siswa diminta untuk menghafal, tetapi bukan pada menganalisis secara kritis. Kemudian penyediaan konten, masalah juga penyediaan konten ini dalam memahami topik. Guru terkadang hanya menggunakan satu sumber belajar, dalam hal ini buku saja atau LKS saja. Sementara anak-anak yang lahir di generasi Z ini dia lebih dominan belajar itu fokusnya hanya 10 menit. Lebih dari itu mereka kadang-kadang biar sudah pikirannya. Nah, penentuan penyediaan konten ini sangat mendukung sekali dalam pembelajaran. Bisa menggunakan buku atau video atau permainan-permainan yang mendukung pembelajaran itu bisa tercapai. Kemudian juga proses pembelajaran di dalam kelas, anak belajar itu masih dikondisikan tertekan pembelajarannya. Di mana guru selalu menuntut nilai tanpa memperhatikan proses belajar, tanpa memperhatikan apa yang sudah dilakukan pada asesmen diagnosis sebelumnya. Karena proses siswa belajar itu ada siswa yang hanya bisa atau mampu atau fokus pada mendengar saja. Ada juga siswa yang mampu pada audio visual. Jadi dia menonton dan juga mendengar. Ada juga siswa yang tidak fokus pada pembelajaran yang lain. Dia bisa sambil bergerak, berjalan ke sana ke sini, sambil mengerjakan sesuatu. Nah, itu juga perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Sehingga kita dalam memfasilitasi murid untuk mencapai pembelajaran perlu divariasikan dengan proses pembelajaran. Karena ini kan kalau saya sendiri belum melakukan proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan profil pelajar laki-laki. Kemudian output produk selalu monoton. Kita misalnya dalam membuat sebuah tugas, guru lebih cenderung mendikte siswa untuk harus melakukan ini dengan satu cara saja. Padahal yang bisa dilakukan dengan cara dari sebuah pelajaran maka siswa bisa menyampaikan hasil atau materi yang dia pahami bisa melalui dengan orasi atau bisa juga melakukan dengan membuat statement atau infografis, bisa juga melakukan dengan video shoot atau video singkat yang bisa mereka rekam di HP mereka. Apalagi sekarang kan teknologi mereka bisa menggunakan HP tersebut untuk merekam apa yang mereka lakukan dan mereka bisa mengumpul. Tujuannya sebenarnya sama, yaitu untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang sudah disampaikan. Nah, itu dari identifikasi masalah yang kelompok kami sampaikan. Kemudian untuk solusi kami silakan moderator atau teman yang menyampaikan. Ya, silakan moderator. Iya, itulah tadi pemaparan dari Dia tentang identifikasi masalah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amalia. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang solusi yang kelompok kami peroleh tentang
kesulitan dalam mengukur ketercapaian pembelajaran pada siswa. Adapun solusi yang kami peroleh, yang pertama, guru mengadakan asesmen formatif secara berkala pada saat proses pembelajaran, bisa berupa observasi atau tanya jawab kepada siswa. Di sini tujuannya untuk mengetahui perkembangan siswa dalam mengetahui materi yang sementara dipelajari, atau menggunakan asesmen sumatif. Di sini bisa berupa ulangan harian (UTS). Di sini gunanya asesmen sumatif untuk mengetahui hasil akhir dari materi yang telah dipelajari, apakah siswa mengetahui materi yang telah diberikan. Solusi yang kedua yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Di sini pembelajaran berpusat pada murid, guru sebagai fasilitator atau memfasilitasi siswa bisa berupa menyediakan konten yang bervariasi agar siswa termotivasi atau terangsang untuk belajar sendiri atau belajar secara berkelompok. Yang ketiga, dalam penilaian menggunakan rubrik yang dapat mengidentifikasi penyampaian tujuan pembelajaran. Di sini rubrik adalah pedoman penilaian yang digunakan dalam menilai hasil belajar siswa. Yang keempat, menggunakan skala atau interval nilai. Di sini dalam penilaian menggunakan skala atau interval nilai bisa berupa angka agar lebih mudah mengukur hasil ketercapaian pembelajaran siswa. Yang kelima, produk akhir memberi banyak pilihan bagi siswa. Di sini adalah produknya bisa berupa portofolio, bisa berupa infografis yang dibuat oleh siswa. Selanjutnya, praktik baik. Di sini saya akan memaparkan tentang praktik baik dalam pembelajaran agar kesulitan dalam mengukur ketercapaian pembelajaran pada siswa dapat teratasi. Di sini praktik baiknya yang pertama, guru dan siswa membuat kesepakatan di awal pembelajaran. Yang kedua, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Muhammadiyah, itu melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran agar memudahkan mengetahui karakteristik dari peserta didik yang kita hadapi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa melalui ekspresi agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran. Yang keempat, menerapkan metode pembelajaran tutor sebaya agar siswa lebih mudah memahami jika saling sharing dengan temannya, karena biasa ada siswa yang malu bertanya kepada guru dan lebih mudah memahami materi jika teman sebayanya yang menjelaskan. Solusi dan praktik baik dalam pembelajaran yang kami peroleh dari hasil diskusi kelompok. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah, itulah tadi pemaparan dari Ibu Awalia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Faisal. Kepada Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu guru hebat. Adapun kesimpulan dari hasil diskusi yang telah kami lakukan, yakni mengukur ketercapaian pembelajaran pada siswa berfungsi untuk mengetahui hasil belajar dan memberikan motivasi kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk mengantisipasi kesulitan dalam pengukuran tersebut, kami mengusulkan beberapa poin-poin penting. Pertama, guru selalu mengupayakan untuk melakukan asesmen di awal pembelajaran, namanya asesmen diagnostik. Untuk mengetahui apa asesmen diagnostik ini, tadi sudah dipaparkan, untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, pemenuhan kebutuhan belajar siswa seperti gaya belajar siswa, minat belajar siswa. Nah, ada siswa yang gaya belajarnya audio, ada juga siswa yang gaya belajarnya visual, dan ada juga siswa yang gaya belajarnya kinestetik atau menggerakkan. Nah, setelah diagnostik, ada namanya asesmen formatif. Nah, secara berkala dan pada akhir proses pembelajaran, guru melakukan asesmen sumatif. Nah, misalnya sumatif semester.
Yang kedua, seharusnya guru menggunakan metode asesmen yang inovatif sehingga meningkatkan motivasi peserta didik. Di daerah kami, yakni di Kabupaten Sidrap, kami sudah menerapkan yang namanya asesmen dengan menggunakan dan memanfaatkan digitalisasi. Seperti misalnya kami memanfaatkan akun Microsoft, menggunakan akun Google Form, dan ada yang terbaru yang kami terapkan yakni Garuda 21. Itu akan meningkatkan motivasi peserta didik ketika dalam menjawab soal-soal asesmen ini. Peserta didik akan lebih mudah dalam menjawab sehingga ada motivasi dan akan berujung dan berdampak pada nilai peserta didik. Yang ketiga yakni menggunakan deskripsi kriteria penilaian. Dan yang keempat, guru menggunakan skala atau interval nilai. Nah, itulah kesimpulan yang bisa kami tarik dari hasil kami di kelompok 8. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kembalikan kepada Ibu Asmira. Ya, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami terkait dengan tema yang telah kami pilih, yaitu kesulitan dalam mengukur ketercapaian pembelajaran para siswa. Selanjutnya kami memberi kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang telah kami paparkan. Terima kasih. Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, bisa langsung ditutup, Bu Asmira. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sekali kelompok 8. Tapi di kelompok 8 ini untuk sarpras, kemudian internet itu ada semua ya, terfasilitasi semua ya. Siap. Iya, alhamdulillah Bu. Kalau di sekolah saya, iya ada. Oke, baik. Berarti ini bukan karena jaringan, bukan karena peralatan ya, tetapi karena memang sistem dari proses pembelajarannya sendiri ya. Baik, lanjut kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2 siap-siap. Terus selanjutnya kelompok yang lain juga yang sudah siap tinggal menuliskan di kolom chat ya. Mana lagi yang akan siap untuk presentasi.